warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Eka Istiningtyas. Saya dari kelas Radiologi A, Stikes Widya Cipta Husada. Di sini saya akan menjelaskan tentang detektor radiasi dan detektor radiasi elektroskop. Selamat menyaksikan. Detektor radiasi. Detektor merupakan suatu bahan yang peka terhadap radiasi yang bila dikenai radiasi akan menghasilkan tanggapan. Radiasi tidak dapat dideteksi oleh indera manusia, sehingga untuk mengenalinya diperlukan suatu alat bantu pendeteksi yang disebut dengan detektor radiasi. Radiasi dapat berinteraksi dengan materi yang dilaluinya melalui proses ionisasi, eksitasi, dan lain-lain. Dengan menggunakan sifat-sifat tersebut, kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat detektor radiasi. Selanjutnya, kita akan membahas detektor radiasi elektroskop. Elektroskop adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengetahui jenis muatan suatu benda. Sehingga fungsi elektroskop adalah mengetahui jenis muatan suatu benda. Meskipun demikian, untuk menentukan jenis muatan suatu benda tidak semudah itu. Agar dapat menentukan jenis muatan benda, harus dilakukan pemisahan muatan dengan cara konduksi, sehingga elektroskop menjadi bermuatan. Selanjutnya, elektroskop tersebut bisa digunakan untuk menentukan jenis muatan suatu benda. Bagian elektroskop. Elektroskop terdiri dari dua bagian penting, yaitu bola logam dan daun-daun elektroskop. Bagian elektroskop terdiri dari tabung kaca, dua buah daun elektroskop, insulator, dan bola logam. Daun-daun elektroskop diletakkan di dalam tabung kaca dan terhubung dengan bola logam yang berada di luar tabung kaca. Penghubung antara daun-daun elektroskop dan bola logam adalah sebuah konduktor. Pada kondisi netral, jumlah muatan positif pada elektroskop sama dengan muatan negatifnya. Cara kerja sebuah elektroskop dibagi menjadi dua, yaitu induksi dan konduksi. Memberi muatan elektroskop dengan induksi. Cara memberi muatan listrik pada elektroskop dengan induksi dilakukan pada sebuah elektroskop netral. Elektroskop netral yang didekati oleh benda bermuatan negatif akan menarik muatan positif dari daun ke bola logam yang terletak di atas. Muatan negatif pada bola logam akan tolak-menolak dengan muatan benda yang didekati dan menuju daun-daun elektroskop, sehingga kedua daun elektroskop memiliki kelebihan elektron dan saling menjauh karena sama-sama bermuatan negatif. Semakin besar muatannya, maka semakin jauh jarak antara kedua daun kaki elektroskop. Kondisi serupa juga akan terjadi saat benda bermuatan positif diinduksi pada elektroskop. Cara kerja elektroskop secara induksi tidak dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan suatu benda. Untuk menentukan muatan suatu benda dapat dilakukan dengan cara konduksi. Ilustrasi cara kerja elektroskop secara konduksi dapat digambarkan pada sebuah kasus. Misalkan kondisi awal bola logam dan elektroskop memiliki muatan negatif dan positif yang didekatkan benda bermuatan. Sebuah elektroskop dikonduksi sehingga bermuatan negatif. Kondisi yang dapat terjadi saat benda bermuatan didekatkan pada bola logam adalah 1. Jika benda bermuatan negatif didekatkan pada logam, elektron akan turun menuju daun kaki sehingga kedua daun kaki akan semakin saling menjauh. 2. Jika benda bermuatan positif didekatkan pada bola logam, elektron akan tertarik dari daun kaki menuju bola logam sehingga kedua daun elektroskop akan saling mendekat. Begitu juga untuk kondisi sebaliknya.